Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fitri Lestari, NIM 2011105010033. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin memberikan video tanggapan terhadap video yang dikirim oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, dengan materi konsep dasar ekonomi. Langsung saja, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip dan nilai yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, dan ijma serta qiyas. Jadi ilmu ekonomi merupakan ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam bagaimana dia bertransaksi, bagaimana dia dalam utang piutang, bagaimana dia dalam sewa menyewa. Untuk mencapai falah. Falah artinya keberuntungan jangka panjang dunia dan akhirat. Tidak hanya menekankan aspek material, tapi juga menekankan aspek spiritualnya. Kemudian perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi yang ada di dunia, yaitu ekonomi sosialis dan kapitalis. Yang pertama, ekonomi Islam itu bersumber pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, sedangkan kapitalis dan sosialis itu berasal dari pemikiran dan pengalaman manusia. Kemudian yang kedua, kompetisi pada ekonomi Islam ini didasarkan pada syariat Islam, sedangkan pada kapitalis kompetisinya itu secara bebas sehingga terjadi monopoli, dan pada sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan persaingan. Kemudian pada hak kepemilikan, ekonomi Islam ini mengakui hak milik individu secara umum maupun nisbi atau relatif. Dan pada kapitalis, hak kepemilikannya itu individu. Dan pada sosialis, itu tidak ada hak kepemilikan karena semuanya milik umum. Kemudian, kesejahteraan pada ekonomi Islam ini bersifat jasmani, rohani, dan akal, sedangkan pada ekonomi sosialis dan kapitalis hanya bersifat jasmani. Mekanisme pasar pada ekonomi Islam itu berdasarkan maslahah, sedangkan pada kapitalis berjalan sendiri, dan pada sosialis itu berdasarkan perencanaan pusat oleh pemerintah. Kemudian sumber hukum ekonomi Islam ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, hadis adalah segala perbuatan, perkataan, persetujuan, dan ketetapan oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga, ijma adalah kesepakatan ulama tingkatan mustahik dalam suatu masalah yang dipahami dalam Quran dan hadis sehingga memutuskan suatu hukum. Kemudian qiyas adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada dalam nas. Kemudian dasar-dasar ekonomi Islam ada 6. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Jadi setiap transaksi yang kita lakukan, setiap aktivitas ekonomi yang kita lakukan ini harus berdasarkan ketentuan Allah. Kita yakin bahwa setiap yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah, dan apabila kita bertransaksi dengan baik, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang baik juga. Yang kedua yaitu sidik dan amanah. Sidik artinya jujur dan amanah artinya tanggung jawab. Yang ketiga adalah mengakui hak secara individu dan juga umum. Yang keempat adalah keadilan. Kita harus adil dalam menimbang, kita harus adil dalam menetapkan harga. Contohnya, kita menjual beras ke si A dan si B harus dengan harga yang sama. Yang kelima adalah tawazun atau keseimbangan antara rohani dan jasmani, keseimbangan antara individu dan umum. Yang terakhir atau yang keenam adalah ta'awun atau tolong menolong. Contohnya itu ketika si A ingin mendirikan usaha, namun ia tidak memiliki modal, dan si B itu memiliki sejumlah uang, dan kemudian si B menanamkan modal kepada si A. Nah, kegiatan tersebut merupakan kegiatan tolong menolong. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi Islam, yaitu bebas dari maghrib, maisir, goror, dan riba. Maisir adalah transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan untuk mengambil sejumlah materi dari yang kalah oleh pihak yang menang, atau
atau singkatnya itu seperti judi. Contoh lainnya adalah game online. Nah, larangan maisir ini terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Yang kedua adalah gharar. Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi para pihak, baik dari kuantitas, kualitas, fisik, ataupun objeknya. Yang ketiga itu riba. Riba adalah ketentuan tambahan nilai dengan cara menambahkan sejumlah nominal pinjaman pada saat pelunasan. Riba terdiri dari 5 macam, yaitu riba fadl, riba qard, nasi'ah, qos, dan jahiliyah. Nah, larangan untuk riba ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan cara untuk menghindarinya yaitu kita memahami bahaya akan perbuatan riba, kita memindahkan tabungan ke tabungan yang syariah, dan yang ketiga adalah kita harus selalu bersyukur. Yang terakhir adalah karakteristik ekonomi Islam. Ini ada 8 poin. Yang pertama, terikat akidah syariah dan akhlak. Yang kedua, harta milik Allah sedangkan manusia hanya sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maghrib, maisir, gharar, dan riba. Dan yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi hak kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan keruhanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang kedelapan adalah zakat. Dari video yang dikirim oleh Bapak Abdul Wadud ini, kita dapat mengerti dan memahami dengan mudah konsep-konsep dasar ekonomi Islam, dikarenakan dalam penyampaiannya itu terdapat contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat mudah memahaminya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.